Ya, pemirsa seperti yang tadi kami sampaikan bahwa di perayaan ulang tahun ke-19 Metro TV telah memberikan penghargaan ke sejumlah tokoh yang dinilai mampu memberikan teladan dan menebar inspirasi. Sebagai media nasional, Metro TV yang pada HUT ke-19-nya ini mengangkat tema menebar inspirasi, ingin pemirsanya juga bisa terinspirasi dari kerja keras yang telah diperlihatkan secara nyata oleh para tokoh. Dan Metro Pagi Prime Time hari ini mendapat kehormatan kedatangan salah satu peraih penghargaan kategori Government Officer of the Year, ada Pak Haryadi Suyuti, Wali Kota Yogyakarta. Selamat pagi Pak Haryadi. Selamat pagi Mbak Ami. Selamat dulu atas penghargaan yang didapatkan tadi malam Ya, sebagai salah satu Government Official of the Year 2019. Oke, Pak Haryadi ini sebenarnya kalau bisa dikatakan ini adalah masuk masa periode kedua memimpin Kota Yogyakarta. Tetapi kalau dari tahun pertama 2011 itu sebenarnya apa sih perubahan terbesar yang sudah dilakukan oleh Bapak? sebetulnya yang pertama selamat ulang tahun dulu untuk Metro TV yang pada hari ini ulang tahun yang ke-19. Ya. Ya. Jadi kalau kita mengatakan perubahan yang terbesar itu adalah berkaitan dengan tumbuhnya penduduk, kemudian juga kegiatan ekonomi di wilayah kota Yogyakarta khususnya. Ini menjadi tantangan bagi sebuah kota dalam membangun, karena pada hakikatnya membangun itu adalah memanusiakan manusia yang berada di wilayah hukum kota Yogyakarta. Memanusiakan manusia yang ada di wilayah Artinya hukum jangan Yogyakarta. sampai bahwa pembangunan ini justru tidak memberikan kesejahteraan, tetap tidak memberikan kenyamanan hidup bagi warga masyarakat dan seterusnya dan seterusnya. Oke, bicara soal Sehingga manusia atau warga yang hidup di Yogyakarta itu kan sangatlah unik Pak, kalau kita bisa bilang seperti itu. Sangat lekat dengan budaya, tetapi di satu sisi juga ini sebagai kota pelajar juga ramai dengan pendatang. betul. Nah, ini bagaimana Bapak mengelola warga yang ada di kota Yogyakarta ini sehingga bisa menjadi salah satu pendorong juga majunya ekonomi di Yogyakarta? Ya, jadi kota Yogyakarta ini penduduk kami kurang lebih sekitar 450.000. Tapi aktivitas penduduk yang ada di wilayah kota Yogyakarta ini bisa mencapai 1,5 juta orang pada siang hari. Karena beberapa warga masyarakat sekitar Yogyakarta itu melakukan aktivitas kerjanya di Yogyakarta, aktivitas usaha, aktivitas sosial dan lain sebagainya. Nah, tantangan terbesarnya itu adalah bahwa bagaimana interaksi antara warga masyarakat kota Yogyakarta yang kita sebut dengan ber-KTP kota, berinteraksi dengan warga masyarakat yang datang ke Yogyakarta. Nah, pendekatannya itu berarti kan harus berbeda kan? Betul. Nah, Bapak ini menghadapi pendekatan yang berbeda ini seperti apa? Ya, mempersiapkan masyarakat untuk bisa berinteraksi. Artinya warga kota juga bisa menerima kehadiran warga yang lain yang ada di kota Yogyakarta. Seperti misalnya menjaga kebersihan. Ya, karena makin banyak orang yang datang, itu juga kebersihan menjadi suatu hal yang sangat penting di kota Yogyakarta. Kemudian juga keamanan. Jangan sampai juga orang yang datang ke kota Yogyakarta ini menimbulkan sesuatu hal yang bisa membuat tidak aman bagi warga masyarakat yang asli Yogyakarta. Dan juga ketertiban. Kita harus jaga di wilayah kota Yogyakarta ini ketertibannya. Seperti misalnya tidak parkir di sembarang tempat. Kemudian juga tertib untuk juga mengikuti rambu-rambu lalu lintas di Yogyakarta. Sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang nantinya akan membuat kota Yogyakarta ini khususnya itu berbeda dengan dulu-dulu pada waktu mereka ada di Yogyakarta. Oke. Ya, jadi bersih, tertib, aman itu adalah Bersih, bagian. tertib, aman. Ya, Nah, itu yang kita jalankan bersama-sama antara warga masyarakat kota dengan warga masyarakat yang datang ke Yogyakarta. Nah, tapi biasanya itu kan walaupun ada program-program itu tidak semuanya banyak pemerintah daerah yang kemudian berhasil menjalankan programnya. Ya. Butuh ada leadership, kemudian juga butuh role model seperti itu Ya. dari si pemimpinnya. Nah, termasuk juga kalau Bapak dalam menjalankan kepemimpinan selama hampir 2 periode Ya. di kota Yogyakarta, apa sebenarnya yang menjadi kunci suksesnya, Pak? Kunci suksesnya adalah tadi kita menyadarkan warga masyarakat bahwa kita tidak bisa Jogja ini untuk menutup kotanya, jadi sebagai aktivitas warga masyarakat saja, tetapi juga ada warga yang akan ke kota Yogyakarta. Sehingga kita melakukan penguatan-penguatan kepada seluruh warga masyarakat
agar supaya bisa berinteraksi dengan warga masyarakat yang datang ke kota Yogyakarta. Terutama juga para pelajar milenial ya, pelajar dan mahasiswa yang kos di kota Yogyakarta ini, kita minta dan kita wajibkan mereka untuk melakukan 2 hal. Oke. Yang pertama adalah ikut ronda bersama-sama dengan warga yang asli Jogja dan juga ikut kerja bakti. Ini adalah bentuk bagaimana mereka bersosialisasi dengan warga asli kota Yogyakarta. Kami kalau orang ke kota Yogyakarta itu kami tidak tanya mereka dari mana, agamanya apa, sukunya apa. Saya selalu mengatakan kalau Anda di Yogyakarta ya marilah kita sama-sama menjadi orang Jogja. Apa itu orang Jogja? Orang Jogja adalah orang yang terus bisa berkontribusi untuk kota Yogyakarta khususnya dan daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya. Jadi mengubah cara pandangnya itu, Ya, bahwa ini adalah sama-sama warga Jogja ketika mereka ada di Jogja, Ada baik di itu Jogja. bersekolah ataupun juga mungkin bekerja beraktivitas di yang sana. lain. Iya, Nah, betul. kemudian kalau untuk mengelola ASN-nya sendiri, Pak, ini kota Yogyakarta ini kan juga mendapat terkenal sebagai salah satu yang pelayanan publiknya juga paling baik. Ya. Nah, apa sebenarnya yang Bapak sendiri terapkan di sana kalau untuk memaksimalkan peran ASN dalam memberikan pelayanan publik sehingga memuaskan masyarakat? Ya, sama. Jadi ASN ini juga tidak semua ASN kota Yogyakarta ini merupakan warga kota. Jadi hampir dikatakan 50-50. 50% adalah orang Jogja, tapi juga 50% orang dari luar kota Jogja. Nah, kita selalu mengajak mereka bahwa sebagai wujud rasa syukur kita menjadi ASN di kota Yogyakarta, ya marilah kita sama-sama membangun untuk mensejahterakan masyarakat kota Yogyakarta. Nah, kemudian Berikan membalikkan yang stigma, terbaik. biasanya kan ada ASN itu berkaitan dengan pelayanan publik suka apa ya, mungkin ada beberapa yang dalam tanda kutip malas seperti itu. Nah, ini bagaimana untuk memastikan tidak ada kejadian serupa di Yogyakarta? Ya, selalu kita ajak mereka bahwa sebagai wujud rasa syukur sebagai ASN, saya selalu sampaikan menjadi ASN itu tidak mudah. Sebagai wujud rasa syukur menjadi ASN, ya marilah kita bekerja yang terbaik untuk warga masyarakat kota Yogyakarta dan kota Yogyakarta tempat di mana mereka bekerja. Salah satunya adalah tadi bahwa mensyukuri nikmat itu adalah bagaimana mereka disiplin. Bagaimana mereka berpikir apa yang mereka berikan ini merupakan kontribusi positif mereka sebagai bagian dari wujud rasa syukur ini untuk melayani masyarakat dengan baik. Melayani masyarakat itu, tuntutan masyarakat itu sekarang adalah pelayanan yang mudah, pelayanan yang cepat, dan pelayanan yang tentunya kalau ada pelayanan yang merupakan bagian dari kegiatan ekonomi itu harus jelas. Oke. Ya, gitu. Nah, Jadi jelas soal disiplin- biayanya, jelas waktunya dan juga jelas persyaratannya. Oke, soal disiplin saya berhenti di situ, Pak Aredi. Kalau soal disiplin banyak kalau kita lihat kepala daerah lain yang berusaha untuk menjalankan disiplin itu dengan memberikan sanksi tegas. Ya. Nah, kalau Bapak sendiri menjalankan di kota Yogyakarta itu seperti apa untuk membangun kedisiplinan? Apakah dengan sanksi tegas atau ada apa ya? Ada pendekatan-pendekatan lain yang Bapak pilih? Pendekatan kami atau pendekatan saya adalah pada sisi aturan. Ya, jadi bahwa saya yakin dan percaya mereka masuk ASN ini dengan mengikuti proses yang panjang. Dan juga mereka bekerja berdasarkan aturan. Jadi kalau kita bisa menegakkan aturan, itu tentu ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk supaya pegawai kami atau ASN kami itu melaksanakan disiplin. Semua sudah ada aturannya. Masuk jam berapa, pulang jam berapa. Jadi kalau di pemerintah kota ini nggak ada jam istirahat. Jadi adanya jam masuk sama jam pulang. Jadi semua itu adalah kerja. Semua adalah Ya, kerja. jadi misalnya ada baca koran, kemudian juga menjemput anaknya, kemudian juga makan siang. Kalau dalam jalan-jalan konteks ke ini, mall itu kan biasanya suka ada razia, Pak. makanya, iya itu dia, makanya kami sampaikan juga kita juga punya gugus tugas untuk selalu dan senantiasa mengawasi kegiatan ASN ini khususnya di luar kantor. Ya, nah ini kita punya beberapa gugus tugas untuk itu agar supaya menyadarkan mereka. Yang paling penting itu adalah kesadaran untuk melaksanakan tugas. Oke. Bukan takut
untuk melaksanakan tugas karena ancaman sanksi dan lain sebagainya. Saya mengatakan bahwa sanksi ini bukan segala-galanya, tapi penegakan aturan itu adalah segala-galanya. Penegakan aturan adalah Ya, segala-galanya. ya. Oke, kalau soal pelayanan publik itu tadi sudah dijawab, tetapi satu juga ini adalah kalau kita lihat akhir-akhir ini Yogyakarta juga menjadi kota yang ramah anak dan juga layak difabel. Ya. Kenapa Bapak juga memberikan soal anak dan difabel ini mendapat prioritas khusus Ya. di Yogyakarta? Ya, jadi 3 ya. Jadi ramah anak, kemudian layak difabel, dan ini sedang kita susun kota Jogja sebagai kota sayang lansia. Nah, kota yang maju, kota yang berkembang itu bukan karena infrastruktur ekonomi aja. Tapi kami meyakini bahwa kota yang maju itu adalah kota di mana anak-anak itu aman melaksanakan kegiatannya. Kemudian difabel juga mendapatkan haknya. Kemudian lansia pun bisa aman melaksanakan aktivitas di wilayah kotanya. Terutama juga, mohon maaf, kaum perempuan. Jadi ini juga harus aman mereka. Jadi pendekatannya itu aman. Nah, ini dibutuhkan sebuah infrastruktur wilayah di mana anak-anak tadi melaksanakan kegiatan bersekolah, bermain, dan lain sebagainya. Ini dalam konteks kita semua pernah jadi anak-anak. Sekarang semua berbeda. Zaman saya kecil gitu, kita outdoor activity-nya banyak. Sekarang ini outdoor activity-nya menurut kami adalah mulai berkurang karena banyaknya gawai. Oke, jadi Jogja berusahakan untuk menciptakan banyak ruang terbuka yang juga bisa Betul, digunakan untuk anak-anak diakses bermain. untuk anak-anak bermain, dan itu harus dijamin ruang terbuka ini dalam pengawasan sehingga semua itu merasa aman karena dalam pengawasan kita. Oke, terakhir Pak, singkat saja apa target yang ingin Bapak raih selama masa kepemimpinan Bapak yang dalam beberapa tahun ke depan ini untuk Kota Yogyakarta? Ya, terakhir bahwa sebagai sebuah kota, tadi saya sampaikan kota yang maju ini adalah kota di mana seluruh warga masyarakatnya bisa melaksanakan aktivitas dengan aman, apakah itu di sekolah, apakah itu di luar rumah, termasuk juga lansia tadi. Nah, saya rasa itu adalah sebagai amanat undang-undang di mana wali kota ini dituntut berdasarkan undang-undang untuk bisa mensejahterakan masyarakat. Jadi sejahtera ini bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi sejahtera dalam melaksanakan kegiatannya bersama-sama dengan masyarakat yang itu adalah baik masyarakat Kota Yogyakarta sendiri maupun warga masyarakat dari luar kota yang datang ke Kota Yogyakarta. Baik, terima kasih Demikian, Pak Haryadi sudah berbagi Sama-sama. inspirasi di Metro Pagi Prime Time hari ini. Mudah-mudahan banyak kota-kota lain juga di Indonesia yang juga bisa mengikuti seperti apa yang telah dilakukan di Kota Yogyakarta dan sukses terus Terima kasih. ke depannya.